Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ketahui bersama pada bulan suci Ramadan, kita akan melewati malam yang sangat istimewa, malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia diturunkan di dalamnya. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, pada masyarakat Indonesia, melaksanakan atau memperingati nuzulul Quran ini biasanya terjadi atau dilakukan pada tanggal 17 Ramadan. Sementara banyak riwayat yang menyebutkan, banyak hadis yang menekankan kepada kita untuk berburu malam Lailatul Qadar, pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Lalu yang sebenarnya seperti apa? Nah, sebenarnya peringatan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan itu tidak salah. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan itu melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud ini adalah lembaran yang terjaga di mana di tempat ini Allah mencatat seluruh kejadian alam semesta beserta isinya dan termasuk Al-Quran di dalamnya. Prosesnya bagaimana? Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, atau kita sebut dengan Baitul Izzah. Lalu setelah dari langit dunia, Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita bisa ketahui bersama bahwa pada tanggal 17 Ramadan ini sebenarnya bertepatan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Pada saat itu di Gua Hira, ya, beliau beruzlah setelah melakukan yang namanya kontemplasi, setelah beliau juga berpikir tentang umatnya, tentang bangsa Arab pada waktu itu, di mana kemaksiatan merajalela, di mana kekufuran juga merajalela. Maka dia akhirnya memutuskan beruzlah untuk menyendiri di Gua Hira. Maka pada saat dia beruzlah, datanglah malaikat Jibril yang berwujud sosok yang sangat besar dan bercahaya. Kanjeng Nabi ketakutan pada waktu itu. Dia merasa takut dan gemetar. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, 3 kali. Iqra dengan memeluk Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi apa yang kemudian dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Aku tidak bisa membaca maupun menulis. Lalu diulangilah lagi oleh Jibril, Iqra, bacalah. Tetap Kanjeng Nabi menjawab tidak bisa membaca maupun menulis sampai 3 kali. Si Jibril mengatakan, Iqra, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang termaktub pada surat Al-Alaq
yang termaktub dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan kekuasaan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad bisa menirukan, bisa membaca ayat Al-Quran yang pertama diwahyukan kepadanya. Kita ketahui bersama bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu menerima wahyu yang pertama tersebut dalam keadaan ummi. Ummi di sini maksudnya dalam keadaan tidak bisa membaca maupun menulis, tidak mengenal bacaan maupun tulisan. Tapi mengapa Allah kemudian menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang ummi tersebut? Kita bisa mengambil hikmahnya. Sebenarnya Allah mau menunjukkan kepada kita, ya, bahwa Al-Quran itu memang benar-benar firman Allah. Kenapa? Karena para kafir Quraisy, ya, para kafir Quraisy yang tidak senang dengan Kanjeng Nabi Muhammad, yang tidak senang dengan ajaran Islam, mereka menfitnah Nabi, mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya produknya Muhammad itu. Al-Quran itu bikinan Muhammad. Al-Quran itu adalah tulisan tangan Muhammad. Tetapi mereka sendiri justru akan membantahnya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Nah, dari hal ini menegaskan bahwa sekali lagi Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah yang sebenar-benarnya dan ini adalah kebenaran. Maka dari itu, senyampang ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan mulia, maka marilah kita semarakkan bulan ini dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena fadilahnya, karena keistimewaannya jika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan luar biasa. Ada 5 keistimewaan kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah apabila kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka Allah akan menurunkan ketenangan. Ya. Ada ketenangan hati, ada sakinah yang turun. Kemudian ada rahmat Allah juga diturunkan. Kemudian kita juga diliputi oleh malaikat-malaikat dan Allah sendiri akan membanggakan kita di depan makhluk-makhluknya yang lain. Yang kedua, Al-Quran itu akan menjadi perisai kelak kita di hari kiamat yang akan menolong kita dan menutupi dosa-dosa kita yang lain yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Yang ketiga, Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat jika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Seperti apa itu? Jadi kalau seseorang membaca ayat suci Al-Quran di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan per 1 hurufnya dikalikan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu akan dikalikan 10 kebaikan lagi. Misalnya, alif lam mim itu bukan 1 kebaikan, itu bukan 1 huruf, tetapi itu terdiri dari kata alif, lam, dan mim. Nah, masing-masing alif itu akan memperoleh 10 kebaikan. Lam juga demikian, mim juga demikian, dan itu akan ketiga-tiganya ini akan dilipat gandakan masing-masing 10 kebaikan lagi. Betapa luar biasanya bulan Ramadan berbagi berbagai, saya bilangnya diskon pahala, ini diobral pahalanya luar biasa. Kalau kita tidak memanfaatkan maka kita akan rugi karena belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan para ulama begitu mengagungkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan.
Dalam satu riwayat disebutkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Qatadah. Ya, Qatadah, sahabat Qatadah ini kalau di bulan-bulan biasa, selain bulan suci Ramadan, itu menghatamkan Al-Quran seminggu 1 kali hataman. Nah, jika memasuki bulan suci Ramadan, dia akan menghatamkan 3 hari 1 hataman. Jadi setiap 3 hari 1 hataman. Tetapi kalau sudah menjelang akhir, 10 hari terakhir, maka sahabat Nabi yang bernama Qatadah ini akan menghatamkan setiap harinya 1 hataman. Karena mengejar tadi bahwa malam-malam di 10 hari terakhir itu terdapat Lailatul Qadar juga yang kemudian ibadah kita harus dimaksimalkan. Ini luar biasa sekali. Imam Syafi'i, kita ketahui bahwa kita ini adalah penganut Imam Syafi'i dalam hal bermadhab ya. Imam Syafi'i itu kalau bulan suci Ramadan, dia sampai menghatamkan Al-Quran 60 kali. Lalu Imam Malik itu sampai meliburkan taklimnya atau meliburkan sekolahnya sama seperti kita. Jadi pada masa Gus Dur dulu itu saya masih ingat kalau waktu Ramadan, di bulan suci Ramadan itu pasti libur total. Sekolah itu diliburkan. Kenapa? Ini penghormatan kepada bulan suci Ramadan. Karena ini bulan yang tiada duanya, paling istimewa dan hari-hari harus kita isi dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran yang maksimal, detik demi detik, menit demi menit dan seterusnya. Nah ini juga dilakukan oleh Imam Malik, diikuti Gus Dur gitu ya, sebagai presiden yang meliburkan secara nasional sekolah-sekolah baik itu negeri maupun swasta. Ini luar biasa. Nah inilah cerminan para ulama betapa kemudian bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu juga sangat luar biasa. Semoga kita bisa meneladani, meniru apa yang dilakukan oleh para ulama, para anbiya, dan kita bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal ibadah, dan semoga kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan berikutnya. Amin. Allahumma. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.